Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Nurfitri dengan NIM 4512420032. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pembiasan cahaya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati peristiwa pembiasan dan mengukur indeks bias medium. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, alatnya ada laptop, alat tulis, busur, dan laser. Sedangkan bahannya ada udara dan air. Untuk cara kerjanya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. 2. Menyalakan laptop yang sudah tersambung dengan internet. 3. Membuka link virtual web simulation. 4. Membuka percobaan bending light dan klik bagian intro atau pengenalan. 5. Mengatur indeks bias medium 1 dan medium 2. 6. Mengukur sudut datang dan sudut biasnya menggunakan busur. 7. Mengulangi langkah kelima dengan variasi sudut datang yang berbeda. Dan yang terakhir, mencatat hasilnya pada tabel pengamatan. Baik, langsung saja kita mulai ke praktikum pembiasannya. Yang pertama, kita klik bagian intro. Lalu kita atur medium satunya. Di sini menggunakan udara dan medium 2-nya menggunakan air. Setelah itu, kita ambil busurnya dan letakkan dengan pas pada titik-titik tersebut. Lalu kita nyalakan lasernya dan kita atur sudut datangnya. Yang pertama, di sini menggunakan sudut datang 30 derajat. Setelah itu, yang kedua kita menggunakan sudut datang 40 derajat. Dan sudut bias yang dihasilkan adalah 30 derajat. Selanjutnya, kita menggunakan sudut datang 50 derajat dan sudut bias yang dihasilkan adalah 35 derajat. Untuk sudut datang 60 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 40 derajat. Selanjutnya, dengan sudut datang 70 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 45 derajat. Dan yang terakhir, dengan sudut datang 80 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 47 derajat. Dari percobaan tadi, hasilnya kita catat pada tabel pengamatan. Untuk sudut datang 30 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 20 derajat. Kedua, dengan sudut datang 40 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 30 derajat. Yang ketiga, untuk sudut datang 50 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 35 derajat. Yang keempat, dengan sudut datang 60 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 40 derajat. 5. Dengan sudut datang 70 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 45 derajat. Dan yang terakhir, dengan sudut datang 80 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 47 derajat. Sudut datang di sini ditandai dengan theta 1 dan sudut biasnya adalah theta 2. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data. Yang pertama, penentuan sumbu X, sumbu Y, dan gradien. Dengan rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Untuk N1 sin theta 1 itu jadi sin theta 2 yang nantinya akan menjadi sumbu Y
Sedangkan untuk N2 sin theta 2 yaitu 1 per N2 sin theta 1. 1 per N2 itu akan menjadi M atau gradien. Dan untuk sin theta 1 itu akan menjadi sumbu X. Dan di sini adalah sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya yang pertama adalah 0,50 dan sumbu Y-nya adalah 0,34. Kedua, 0,64 sumbu Y 0,50. Yang ketiga, sumbu X 0,76 dengan sumbu Y 0,57. Yang keempat, dengan sumbu X 0,86 dan sumbu Y-nya adalah 0,64. Yang kelima, dengan sumbu X 0,93 dan sumbu Y-nya 0,70. Dan yang terakhir, dengan sumbu X 0,98, sumbu Y-nya adalah 0,73. Sumbu X di sini didapat dari sin theta 1 dan sumbu Y-nya adalah sin theta 2. Lalu selanjutnya kita menggunakan ralat grafik. Dari tabel yang sumbu X dan sumbu Y tadi, kita buat grafik dan dihasilkan grafik seperti ini. Di sini ada G0, G1, dan G2. Dari grafik ini, yang pertama kita akan menentukan gradien garisnya, yaitu dengan rumus M delta Y per delta X. Yang pertama M0, berarti delta Y0 per delta X0. Yang hasilnya yaitu 1. Lalu ada M1 dengan hasil 1,25. Dan yang terakhir adalah M2 yang hasilnya adalah 1,66. Selanjutnya, kita akan menentukan N2 berdasarkan gradien. Dengan rumus 1N sama dengan 1 per M. Untuk N0, berarti 1 per M0. M0-nya yang pertama adalah 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Yang kedua, N1, yaitu hasilnya adalah 0,8. Dan yang terakhir adalah N2, yang hasilnya adalah 0,6. Yang ketiga, kita akan mencari nilai rata-rata N. Untuk delta N1, itu dari nilai mutlak N1 per N0. N1-nya adalah 0,8 dan N0-nya adalah 1. Jadi 0,8 min 1 itu 0,2. Untuk delta N2 itu dari nilai mutlak N2 min N0. N2-nya adalah 0,6 dan N0-nya adalah 1. Jadi 0,6 min 1 yaitu 0,4. Dan untuk delta N-nya adalah dari nilai mutlak delta N1 min delta N2 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 0,1. Lalu yang keempat, lalu hasilnya adalah nilai indeks bias. Nilai indeks biasnya adalah N dari N0 plus minus delta N. Untuk N0-nya adalah 1 dan delta N-nya adalah 0,1. Jadi N sama dengan 1 plus minus 0,1. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kesalahan relatif atau KR. Dengan rumus delta N per N0 dikali 100%. Untuk delta N-nya adalah 0,1 dan N0-nya adalah 1. Jadi 0,1 per 1 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,1%. Berarti ketelitiannya adalah
99,9%, yaitu didapat dari 100 min KR. Pembiasan cahaya adalah penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua mediumnya. Perbedaan laju cahaya ruang hampa dengan cahaya dalam suatu zat dinamakan indeks bias. Dari hasil percobaan, diketahui bahwa sudut bias yang dihasilkan lebih kecil dari sudut datangnya. Hal ini sesuai dengan hukum Snellius. Untuk hasil indeks bias yang didapatkan, tidak jauh berbeda dengan nilai indeks bias yang dikemukakan oleh Zemanski, bahwa nilai indeks bias air adalah 1,3. Kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan kali ini adalah pembiasan cahaya terjadi karena adanya perbedaan laju cahaya pada kedua mediumnya, dan nilai sudut bias pasti lebih kecil dibandingkan dengan nilai sudut datangnya. Dan besar nilai indeks bias dari percobaan ini adalah 1 plus minus 0,1. Saran untuk praktikum kali ini, praktikan harus teliti saat mengukur nilai sudut biasnya, dan praktikan harus sudah paham mengenai konsep pembiasan cahaya. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.